Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwani? Alhamdulillah. Alhamdulillah inni bil khair. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qabaila dzalika hayya bina naqra al-Fatihah li mu'allifi hadzal kitab wa huwa Syekh Imam Al-Ghazali, asa an yanfa'ana bi 'ulumihi. Naqra al-masani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kalian baca Al-Fatihah jangan berhenti di apa itu? Surat An'amta 'alaihim, jangan berhenti di situ. Karena kata selanjutnya itu berhubungan erat dengan kata sebelumnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan-jalan yang engkau beri nikmat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan-jalan yang engkau murkai, dan juga bukan engkau jalan-jalan orang yang sesat, seperti itu. Paham ya? Jadi kalau mau berhenti, berhentilah sebelumnya atau setelahnya sedikit. Kalau kuat, ya langsung sampai waladdallin. Amin, seperti itu. Ya, pelan ya. Kaifa haluka pelan? Baik. Alhamdulillah ini bil khair. Baik, kita lanjutkan. Minhu bitarbiyatihi wa yaj'al makanaha khuluqan hasanan. Ya, dari yang mau mempelajari darinya, itu kepada salik. Salik itu adalah orang yang menempuh dalam menuntut ilmu. Bitarbiyatihi, ya, dengan pendidikannya, dengan pendidikan yang kemarin, guru mursyid. Wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan, dan menjadikan dia, ya, tempatnya akhlak yang baik. Artinya apa? Ini masih kemarin ya. Kita memilih guru itu guru yang mursyid, yaitu yang senantiasa memberi petunjuk dan juga yang mau mendidik dalam pembinaan akhlak yang baik, seperti itu. Wa makna tarbiyati, ya, makna tarbiyah atau makna pendidikan, yusbihu fi'lal fallahi, ya, seperti pekerjaan seorang petani, ya, alladzi yaqla'u syauka, ya, yang menghilangkan syauka itu duri, wa yukhrijun nabatati al-aznabiyata, yang mengeluarkan, ya kan, pohon-pohon atau tumbuhan-tumbuhan al-aznabiyah. Al-aznabiyah itu selain pohon, selain tanaman, tumbuhan-tumbuhan selain padi. Kalau kalian melihat pekerjaan seorang petani, biasanya dia menghilangkan duri-duri atau kadang
mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang selain dari padi yang menjadi benalu, ya, tumbuhan-tumbuhan biasanya rumput-rumput kecil seperti itu. Min baini zar'i, di antara tanamannya, ya, liyahsuna nabatuhu, untuk memperbaiki tumbuhannya, wa yakmula ray'uhu, dan menyempurnakan hasilnya. Jadi kalau ada seorang petani yang menanam padi ataupun menanam tanaman yang lain, biasanya yang dilakukan petani itu menghilangkan atau mencabuti duri-duri, mencabuti tanaman-tanaman perusak. Ada biasanya tanaman-tanaman perusak yang itu bisa menyebabkan tumbuhan seorang petani rusak, mati, kadang tidak panen. Naudzubillah. Bahkan kadang kalau seandainya kalian tahu, kadang dikasih jaringnya enggak. Kalau mau panen bahkan dikasih jaring, ada yang dikasih lampu, ada yang dikasih boneka-bonekaan. Supaya apa? Supaya burung-burung itu tidak memakan padi. Artinya apa? Seorang pendidik itu harus seperti itu. Seorang pendidik itu harus mengayomi gangguan apapun yang menyebabkan, mohon maaf, anak didiknya itu rusak, harus disingkirkan. Di pondok ini yang mengganggu kalian itu HP. Makanya HP dilarang di pondok ini. HP dilarang di pondok ini, ya enggak? Kemudian apalagi, mohon maaf, permainan-permainan yang bisa mengganggu kalian dalam proses pembelajaran dilarang di sini. Ya enggak? Pacaran dilarang di sini karena mengganggu proses pembelajaran juga. Apapun itu tujuannya adalah membuat kalian tidak terganggu, sehingga kalian bisa belajar dengan layak dan akhirnya apa? Menjadi orang yang sukses. Kita tidak mengekang kalian dengan tidak memegang HP, bukan. Tujuan kami tidak ingin sama sekali mengekang kalian, tapi tujuan kami itu baik, yaitu membuat kalian bisa konsentrasi dalam belajar. Karena faktor utama di zaman sekarang ini yang sering mengganggu manusia itu adalah HP. Ya enggak? Permainan-permainan yang melalaikan. Kalau dulu ada namanya apa itu? Game apa itu yang kayak HP juga, apa itu namanya? Apa? PSP dan lain sebagainya. Ya kan? Game-game yang lain seumpama. Main-main berhubungan dengan perempuan gak boleh juga karena memang dosa. Ya, kalau pacaran dosa. Berhubungan dengan lawan jenis yang tidak ada tidak ada kepentingan, apalagi mohon maaf ya, Ustaz selalu bilang pacaran itu pembuka zina, pintunya zina, makanya dilarang di pondok ini. Ya, ada nggak yang pacaran ini? Ayo. Ada nggak? Fahri? Ada nggak? Nggak boleh. Nggak, putusin. Ya, putusin. Sudah konsentrasi. Ustaz sudah bilang nggak usah pacaran. Ya, pacaran itu hanya pembuka atau pintunya zina. Ketika pintu zina sudah dibuka, maka siap-siap kalian akan terjerumus dalam zina itu. Baik itu zina kecil maupun zina besar. Kenapa? Karena kita sudah membuka pintunya. Setan sudah memasukkan kalian dalam perangkap itu. Pacaran itu perangkap, nah. Pacaran itu perangkap. Ya, silakan dulu. Jangan terlambat. Ya, Buana, kenapa? Yanas. Oh, Yanas terlalu khusyuk. Besok nggak usah khusyuk ya. Ya, khusyuknya sholat saja. Kalau ngantuk nggak usah khusyuk. Oke? Ya, sama Abdullah juga ya. Kalau
sehat seperti itu. Kemudian juga wala budda lisaliki min syaikhin yu'addibuhu wa yurshiduhu ila sabilillah. Ya. Dan harus bagi seorang yang melakukan perjalanan menuntut ilmu memiliki seorang guru yu'addibuhu yang mengajarkan adab tata krama. Ya, wa yurshiduhu dan memberi petunjuk kepada penuntut ilmu itu ila sabilillah menuju jalan Allah. Ya. Jadi kalau kalian pengen mencari guru, carilah guru bukan yang lucu. Ini kadang problem ini di Indonesia. Ustaz, kenapa katakan problem? Karena orang banyak nyari guru-guru yang lucu. Guru yang mohon maaf lucu, bisa bercanda, tapi tidak mencari guru yang benar-benar menunjukkan dia bagaimana beradab, menunjukkan dia bagaimana bertata krama, menunjukkan dia ke jalan Allah. Intinya di situ. Nah, kalau lucu itu bonus. Oh, ini ada kelihatan ustadz yang galak sekali. Sedikit saya salah dimarahi, sedikit saya salah ditegur. Saya makan sedikit aja, ngunyah sambil berdiri ditegur. Saya buang sampah ditegur. Saya ngantuk ditegur. Saya ngelamun ketika belajar saja ngelamun ditegur. Nah, kita menegur kalian karena kami sayang sama kalian. Itu merupakan etika semuanya. Makan sambil berdiri boleh apa tidak? Tidak. Itu jelas dalam Islam. Kalau kita menegur, itu menegur ibaratnya kalau Rasulullah itu ada pada zaman sekarang, pastilah Rasulullah juga akan menegur kalian. Ingat ucapan Ustaz. Karena itu memang sudah ajarannya lah. Nabi la yashrabanna ahadu minkum qa'iman. Janganlah minum sambil berdiri. Sudah meminum sambil berdiri, pakai tangan kiri, lari-lari, loncat-loncat. Ya enggak? Ya itu udah kayak kerjaannya siapa itu? Nuaiman. Jangan ini sebagian Nuaiman. Ya, begitu ya. Itu kurang etis seperti itu. Lianna Allah arsala lil ibadi rasulan lil irsyadi ila sabili. Kenapa kita harus mencari guru yang mengajarkan tata krama dan juga menunjukkan ke jalan Allah? Karena alasannya jelas. Allah arsala, karena sesungguhnya Allah mengirimkan kepada hambanya rasulan, utusan, lil irsyadi, untuk memberi petunjuk ke jalan Allah. Siapa itu? Para rasul. Lalu kalau zaman sekarang yang nggak ada rasul, siapa yang akhirnya menegur kita saat kita itu salah? Ya para ulama, para guru, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Paham ya? Paham gak ini? Kadal mu'alim an yakuna nabi yang hampir saja. Ya, mu'alim itu siapa? Guru-guru yang mengajarkan kita itu seperti nabi. Kenapa? Yaitu tadi Ustaz katakan, ketika kita tidak menjalankan syariat, yang menegur kita dalam bersyariat itu siapa? Para guru di pondok itu. Ya, bukannya kita guru itu seperti nabi. Enggak, maksudnya itu seperti nabi itu dalam artian tugas kita itu sama.
hampir seperti Nabi yang mendidik umat dalam menjalankan syariat Islam. Paham ya? Paham ya? Bukan berarti guru ini kayak Nabi, harus dihormati. Tidak, bukan itu. Ya, kadal mu'allim an yakuna nabiyan itu seperti itu. Ya, kemudian fa'idar tahala sallallahu alaihi wasallam faqad khalafal khulafa'u fi makanihi hatta yurshidu ila Allah ta'ala. Ya. Fa'idar tahala Rasulullah, ya, maka jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah irtahala itu pergi, maksudnya itu wafat, meninggal, ya, faqad khalafal khulafa'u fi makanihi, maka yang menggantikan fungsi Rasul pada saat itu adalah para khulafa'ur rasyidin. Siapa para khulafa'ur rasyidin itu? Abu Bakar, siapa lagi? Umar bin Khattab, siapa lagi? Utsman bin Affan, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Itu al-khulafa'ur rasyidin. Rasyidin itu apa? Rasyidin itu yang memberi petunjuk. Nabi meninggal, fungsi Nabi sebagai pemimpin, sebagai tokoh ulama, sebagai pemimpin jaksa juga yang mengadili, sebagai orang yang bisa diambil ilmunya, itu ya fungsinya beralih kepada para khulafaur rasyidin. Jadi umat pada saat itu kalau seandainya tidak mengerjakan syariat, yang negur siapa? Khulafaur rasyidin. Makanya pada zamannya Abu Bakar, kalian ingat kisahnya, ada orang-orang yang tidak mau zakat, ditegur sama Abu Bakar. Ditegur, ternyata alasannya apa? Wah, malah lunjak ini orang-orang yang nggak mau bayar zakat itu. Bilangnya apa? Loh, zakat itu kan hanya di zamannya Nabi. Nabi kan sekarang sudah meninggal, berarti nggak perlu zakat. Diajak baik-baik yang mau, akhirnya sama Abu Bakar di perang. Ditambah lagi muncul ada nabi-nabi baru. Musailamah al-Kadzab, siapa lagi? Tulaiha, ya. Siapa lagi nabi palsu? Yo, pada lupa ini. Ayo, ya. Diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena merusak ajaran Islam. Kok bisa-bisanya sudah jelas Nabi Muhammad itu khatamul anbiya, ya, penutup para nabi, penyempurna ajaran para nabi. Ini ada nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang ngaku-ngaku nabi. Yang lucu lagi orang Indonesia nggak ngaku nabi, lebih gede lagi, lebih tinggi lagi derajatnya. Ngaku apa? Ngaku jadi malaikat. Waduh, ya, ini lebih keren lagi. Ngaku jadi malaikat. Allah. Jadi nabi saja, ya, jadi nabi saja itu nggak mungkin, apalagi jadi malaikat. Ya Allah. Yang lucunya, ini yang lebih lucunya lagi, itu punya pengikut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang ikut itu gimana coba? Ya, dulu itu ada terkenal itu namanya Lia Eden. Iya, namanya Lia Eden. Kalian mungkin pernah dengar. Yang baru-baru mungkin yang SD belum pernah dengar. Dulu ada itu namanya Lia Eden. Ngaku jadi malaikat. Hebat sekali pokoknya Indonesia. Gak sembarang. Gak ngaku ustaz, gak ngaku habib. Kalau ngaku ustaz kan masih mending lah, standar gitu kan. Yang penting bisa ngomong halal haram, ya kan, belajar fikih sebentar, bisa ngomong, bisa jadi ustaz, ya kan. Tapi kalau ngaku malaikat itu gimana coba?
Nah, wasartus syaikhi, syarat seorang guru alladzi yasluhu, ya, yang layak an yakuna naiban, sebagai pengganti atau yang mewakili li Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh, ya. Bahkan dicantumkan di sini. Syarat seorang guru yang layak, yang menjadi wakil para rasul. Artinya apa? Yang menjaga, yang memberi petunjuk ke jalan Allah. Wassalamu alaihi, ya, dan semoga keselamatan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anyakuna aliman, dia harus alim. Itu syarat guru yang mewakili, yang menjadi wakil para rasul atau warasatul anbiya. Ya, itu kembalinya nanti ke sana. Ulama yang menjadi pewaris para nabi atau guru yang memberi petunjuk, tugasnya seperti nabi. Karena di awal Ustaz mengatakan kadal mu'alim an yakuna nabiyan. Syaratnya pertama alim, an yakuna aliman. Ya, aliman itu apa? Alim itu apa? Berilmu, khususnya ilmu tentang ajaran Islam, bukan ilmu ekonomi, bukan ilmu biologi, ya, bukan kesana dulu, karena intinya syariat dulu. Walakin la kulla alimin yasluhu lil khilafati. Tapi ingat pesannya Imam Al-Ghazali, tidak semua orang alim layak menjadi khalifah, artinya pengganti rasul. Kenapa? Karena harus solih, atau artinya baik secara muamalah kepada Allah, ibadah kepada Allah, dan juga salih terhadap umat. Paham ya? Paham gak ya? Enggak harus alim dulu. Enggak semua yang alim baik. Ada kok di Indonesia banyak orang alim itu banyak, tapi akhlaknya masya Allah. Ya, akhlaknya masya Allah. Ditambah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ditambah lagi astagfirullahaladzim. Akhlaknya bukan seperti orang alim, ngomong ceplas-ceplos, ya, menghina ceplas-ceplos, ya enggak? Ya, padahal dia orang yang berilmu. Paham ya? Jadi intinya apa? Yang Ustaz sampaikan tadi, wah, lumayan banyak ini tadi. Ya. Ayo, apa intinya? Coba yang Ustaz sampaikan. Carilah guru yang mursyid, memberi petunjuk, dan juga murabi, pendidik. Pendidik apa? Akhlak. Pendidikan itu apa sih? Seperti petani yang menyingkirkan duri dan juga hewan tanaman yang mengganggu, atau tanaman apa biasanya itu? Benalu ya, yang merambat itu biasanya tanaman benalu. Kenapa seorang penuntut ilmu mencari guru yang mengajarkan akhlak dan memberi petunjuk kepada Allah? Kenapa? Karena Allah mengirimkan kepada hambanya Rasul, itu tugasnya apa? Memberi petunjuk ke jalan Allah. Intinya itu. Paham ya? Makanya ketika Nabi meninggal, itu tetap digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang memberi jalan
menuju kepada Allah. Seperti itu. Syarat seorang guru dikatakan layak mewakili tugas Rasul itu guru yang bagaimana? Guru yang alim, tapi bisa menjadi pengganti kecuali orang-orang yang soleh. Soleh itu umum ya, soleh itu umum, artinya apa? Bukan ibadah saja nih. Solehnya bukan ibadah saja, tapi akhlaknya juga soleh. Baik tuh ada, baik tuh. Baik, nah nanti bil hamdalah. Doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, after this you